Lur, selamat datang di Ngidul Ngalobum film jadul. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Kalian pernah nggak mau nyebat tapi bakarnya kebalik di filternya? Sama. Kali ini kita akan mengidul film action fantasi berjudul Eragon tahun 2006, disutradarai oleh Steven Venkmeyer dan diperankan oleh Ed Speleers, Jeremy Irons, dan Rachel Weisz. Bercerita tentang seorang pria yang hanya bekerja sebagai petani, tapi kemudian hidupnya benar-benar berubah semenjak dia menemukan sebuah telur. Apakah telur ayam, telur bebek, atau telur apa? Ya sudah, kita langsung pantun seperti biasa. Cak Sarimin budal nang pasar, monggo sekecaaken. Sar. As one. Zaman dahulu kala, daratan indah bernama Alagasia dipenuhi penunggang-penunggang naga terhebat. Sampai akhirnya mereka menjadi arogan dan saling berperang demi kekuasaan. Penunggang naga bernama Galbatorix menjadi raja di sana. Galbatorix membantai para pejuang kemerdekaan yaitu kaum Varden. Dan mereka yang selamat bersembunyi di suatu gunung. Mereka berharap suatu saat ada keajaiban melawan Galbatorix kembali. Suatu malam sekutu kaum Varden bernama Arya dari kerajaan Elesmera mencuri sebuah batu dari Galbatorix. Di waktu yang sama, di tempat yang sangat jauh dari Alagasia, seorang remaja bernama Eragon sedang pergi berburu. Arya dikejar oleh tangan kanan Galbatorix bernama Durza dan tiba-tiba Arya akhirnya pingsan karena kekuatan sihir dari Durza. Eragon menukarkan batu berwarna biru itu untuk membeli sebuah daging, tapi penjual tahu jika Eragon menemukan batu itu di kawasan sang raja Galbatorix. Penjual daging ini pun gak mau ngambil resiko dan menolaknya karena tidak ingin mendapatkan masalah. Eragon tinggal bersama paman dan sepupunya yaitu Gero dan Roran. Eragon dan Roran ini sangat dekat lur. Mereka sering melakukan pertarungan. Terlihat Eragon yang cukup pandai dalam bertarung. Mereka hidup sangat sederhana dan bekerja sebagai petani. Suatu saat Roran memutuskan untuk pergi merantau mencari kehidupan yang baru daripada dia dipaksa menjadi tentara Galbatorix. Ibu Eragon ternyata pergi meninggalkannya entah karena alasan apa, dan Roran pun akhirnya berpisah dengan ayahnya dan juga Eragon. Lalu tiba-tiba ternyata itu bukanlah batu melainkan sebuah telur. Eragon gak tahu hewan tersebut jenis hewan apa. Lalu yang terjadi, ada simbol di tangan Eragon setelah menyentuh bayi naga itu. Lur, beli bayi naga kayak gini di mana ya lur? Bayi naga ini kelaparan dan gak mau susu dari Eragon. Dia pun akhirnya memakan tikus yang ada di sana. Durza yang mendapatkan penglihatan di mana naga itu berada melaporkannya ke Galbatorix. Jika para pemberontak kaum Varden mengetahui hal ini, maka mereka akan mempunyai harapan untuk melawan Galbatorix kembali. Durza pun akan membunuh Eragon sebelum dia menjadi petarung yang hebat. Lalu Durza memanggil prajurit-prajurit Razak untuk mencari dan membunuh Eragon. Pria bernama Brum bercerita jika dulu negara ini damai ketika di era naga beserta para penunggangnya. Sampai akhirnya Galbatorix mengambil kekuasaan untuk dirinya sendiri dan menebas penunggang lain yang menentangnya. Brum bilang jika dia yakin era penunggang naga akan datang kembali. Keesokan harinya untuk pertama kalinya sang naga biru berhasil terbang. Dan yang terjadi, dalam waktu singkat, naga biru berubah menjadi naga dewasa. Mereka bisa saling berbicara satu sama lain melalui pikiran. Dan naga ini ternyata bernama Saphira. Eragon bertanya tentang naga ke Brom, tapi Brom tidak menggubrisnya dan malah mengusir Eragon. Brom hanya bilang jika Eragon kini dalam masalah besar. Lalu terlihat Brom yang menyembunyikan pedang indah miliknya. Razak sudah sampai di sana. Untungnya Eragon gak ketahuan. Lalu Razak pergi menghampiri rumah Eragon. Eragon pun langsung berlari ke rumahnya untuk memperingati pamannya Gero. Tapi Saphira tidak mengizinkannya karena Eragon pasti akan dibunuh. Eragon pun tetap memaksa dan akhirnya dia diturunkan. Tapi Eragon sudah terlambat. You're giving me no chance. Uncle!
Eragon menyalahkan Saphira atas kematian Geralt dan mengusirnya. Tiba-tiba Brom pun datang. Eragon bertanya ke Brom siapa kamu sebenarnya. Dan Brom akhirnya tahu bahwa Eragon adalah sang penunggang naga berikutnya. Nggak pakai basa-basi, Brom langsung membakar mayat Geralt dan meminta Eragon segera memanggil Saphira sebelum mereka berdua mati. Right, now, go on. Come on, boy, rock. Brom bilang jika dia tidak akan bisa menang melawan Rajak, apalagi Durza, apalagi Galbatorix. Eragon adalah harapan satu-satunya dari kaum Varden yang bersembunyi di pegunungan Beor. Brom sudah melihat banyak hal yang tidak pernah Eragon bayangkan sebelumnya, dan dia masih belum menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ya elah, sok misterius banget Cak Brom. Brom meminta Eragon memanggil naganya melalui pikirannya. Saphira, can you find us? Eragon minta maaf atas apa yang dia katakan sebelumnya dan memperkenalkan Brom ke Saphira. Ternyata Eragon sudah ditakdirkan bersama Saphira. Telur naga tidak akan menetas sampai dia merasakan kehadiran penunggang sejatinya. Jika naga mati, penunggang tidak akan mati. Tapi jika penunggang mati, maka naganya pasti akan mati juga. Mau tidak mau, Eragon harus segera siap menjadi penunggang naga untuk membantu kaum Varden mengalahkan sang raja Galbatorix. Selain Rajak, Durza juga akan mengirimkan Urgal untuk mencari Eragon. Perjalanan berbahaya mereka memakan waktu 5 hari. Saphira bertugas mengawasi dari atas dan hanya boleh mendatangi mereka saat malam hari. Urgal sudah berada dekat dengan mereka. Dulunya Urgal adalah musuh Galbatorix, tapi sekarang mereka menjadi pasukannya. Eragon ini sombong jika dia pasti bisa mengalahkan Urgal karena sering latihan bertarung dengan sepupunya. Diteslah ya kan sama Bromlur. Eragon masih harus berlatih lagi. Lalu dia melihat Brom yang menghidupkan api tapi sambil komat kamit. Curigalah Eragon, tapi Brom masih ngeles kalau dia nyalain api cuma pakai batu. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan. Mereka sampai di desa Daret dan harus berjalan kaki dari sana. Eragon diminta membeli roti dan jangan berbicara kepada siapapun. Tapi Eragon malah salah masuk ke tempat seorang peramal bernama Angela. Angela meramalkan bahwa masa depan Eragon dipenuhi oleh peperangan dan Eragon memiliki kekuatan yang belum dia ketahui. Ketika Eragon keluar, Urgal sudah mengepung mereka dan semua orang di sana tiba-tiba menghilang. Lalu yang terjadi... Lagi-lagi Eragon bermimpi Arya. Ternyata Eragon bisa menggunakan sihir. Serangannya kepada Urgal adalah insting sihir yang digunakan tanpa dia sadari. Sihir itu berasal dari naga yang mengalirkan ke penunggangnya. Tapi ada beberapa dampak dari sihir. Bisa menguras tenaga, tidak sadarkan diri, dan paling parah bisa membunuh penggunanya. Semua itu bisa dicegah jika Eragon memperbaiki kekuatan fisiknya. Eragon juga harus belajar bahasa kuno elf untuk bisa menggunakan mantra. Contohnya, mantra pohon yaitu Sgulvagus Ven. Lalu kali ini Eragon mencoba kembali menunggangi Saphira. Jika mereka sudah benar-benar bersatu, Eragon bahkan bisa bertarung di ekor Saphira. Dan dengan mantra Sgulvagozen, Eragon bisa melihat area hutan lebih jelas dan bahkan lebih dekat. Tapi kemudian mereka melihat Brom yang akan diserang oleh Rajak. Mereka pun datang membantu Brom. Dua Rajak berhasil dibunuh. Brom mengobati luka di sayap Saphira dan memarahi Eragon yang tidak melindungi naganya dengan baik. Ternyata Brom dulunya adalah penunggang naga, tapi naga Brom sudah dibunuh oleh penunggang naga lain bernama Morzan, bawahan Galbatorix. Brom pun membalas dendam dan berhasil membunuh Morzan. Tentu saja naga Morzan juga tewas. Sekarang hanya tersisa naga terakhir yaitu milik sang raja Galbatorix. Sampai akhirnya Eragon dan Saphira muncul. Karena Urgal tidak berhasil membunuh Eragon, Durza menjebak Eragon melalui Arya di dalam mimpinya, yang mengatakan bahwa Arya sedang ditawan oleh Durza dan Eragon harus menyelamatkannya di Gilead. Eragon yang termakan jebakan Durza memutuskan akan pergi ke Gilead saat itu juga, tapi Brom tidak mengizinkannya karena Gilead tempat yang berlawanan arah dan sangat berbahaya. Padahal sedikit lagi mereka sampai di tempat kaum Varden.
Brom bilang bahwa Arya pasti tidak mempermasalahkan jika dirinya mati, asalkan Eragon tetap hidup. Tapi Eragon ini masih ngeyel dan Saphira juga nggak bisa berbuat apa-apa. Eragon memutuskan pergi sendirian agar tidak mencolok. Meskipun Saphira mencoba melarang, tapi Eragon masih nekat masuk ke dalam Gilead. Lalu yang terjadi... Eragon mencoba melawan Durza menggunakan sihirnya, tapi dengan cepat tenaganya terkuras. Dan tiba-tiba... Durza berhasil dipanah dan menghilang. Putri Arya pun sadar dan mereka bertiga pergi dari sana. Lalu terlihat seorang pria misterius yang membantu Eragon agar bisa segera kabur. Brom sudah sekarat. Dia mengatakan jika Durza hanya bisa terbunuh jika jantungnya ditusuk dan meminta Eragon segera pergi ke kaum Varden. Eragon berusaha menyelamatkan Brom menggunakan sihirnya, tapi dia masih belum cukup kuat. Brom pun akhirnya tewas. Arya diracun oleh Durza. Mereka pun harus segera menemui kaum Varden untuk meminta pertolongan. Lalu Saphira menemukan seorang penguntit yang membantu Eragon sebelumnya. Dia bernama Murtagh. Murtagh tahu jika Eragon mencari kaum Varden dan dia dengan senang hati membantunya. Alasan Murtagh membantu Eragon karena keluarganya sudah dibunuh oleh para pasukan Galbatorix. Eragon pun akhirnya mengizinkan meskipun dia belum percaya sepenuhnya. Sesampainya di air terjun, mereka harus berjalan kaki. Saphira ditugaskan menjaga Arya agar tetap aman. Mereka harus bergerak cepat karena para Urgal sudah mulai berdatangan. Di dalam gua tersembunyi, Eragon bertemu dengan Ajihad, pemimpin kaum Varden. Saphira pun dipanggil untuk meyakinkan Ajihad bahwa dia benar-benar sang penunggang naga. Lalu Arya pun diobati oleh para penyembuh kaum Varden. Ajihad menyadari jika Murtagh ternyata adalah anak dari Morzan. Meskipun Murtagh bilang jika dia sangat membenci ayahnya bahkan sampai ayahnya mati sekalipun, tapi dia tetap ditahan. Di lain tempat, Urgal semakin mendekati kediaman kaum Varden dan Galbatorix memerintahkan Durza untuk segera membunuh siapapun yang menentangnya. We'll hide no more! My father asked me to bring you to him. Ini kaum Varden di Wakanda apa gimana? Ini mirip soalnya. Ajihad memberikan kostum perang untuk pertempuran nanti dan senjata-senjata juga sudah mulai diasah. Be strong, Eragon. The search for a rider has been long and dangerous. Kostum untuk Saphira juga sudah disiapkan dan perang pun akhirnya dimulai. Eragon dan Saphira siap untuk ikut berperang. Kini Saphira sudah bisa mengeluarkan api dari nafasnya. As one! Dengan semburan api, banyak Urgal berhasil dikalahkan. Mampus. Murtagh pun akhirnya berhasil keluar dari penjara dan membantu kaum Varden. Durza dan pasukan elit kerajaan sudah tiba. Durza pun membangkitkan seekor naga dari sihir hitamnya. Pertarungan sengit antara Eragon dan Durza terjadi. Kali ini Eragon harus berhasil menusuk jantung Durza. Saphira terluka karena gigitan naga Durza, dan karena Saphira melemah, Eragon tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya dengan maksimal. Lalu Eragon mempunyai ide bagaimana cara mengalahkan Durza. Durza pun berhasil dikalahkan, tapi Saphira benar-benar terluka parah dan sudah sekarat. Eragon tidak ingin kehilangan Saphira dan mencoba menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Saphira. Kaum Varden berhasil memenangkan pertempuran. Eragon pun sadar dari pingsannya dan Murtagh sudah ada di sampingnya. Eragon bertanya bagaimana kondisi Saphira dan ternyata
Saphira masih hidup. Eragon tidak percaya dia akhirnya bisa menggunakan kekuatan sihir penyembuh meskipun itu mengancam nyawanya. Eragon dan Saphira pun menyusul Arya yang akan kembali ke kaumnya yaitu Elismera. Nama Eragon kini menggaung ke seluruh Alagaësia sebagai pahlawan yang berhasil memenangkan pertempuran dan membunuh Durza. Sekarang mereka harus segera mempersiapkan pertempuran berikutnya melawan Galbatorix yang akan membalas dendam. Buyar, sayangnya tidak ada kelanjutannya, Lur. Pendapatan yang tidak sesuai harapan, penilaian jelek dari para kritikus, dan cerita yang melenceng jauh dari novelnya adalah alasan-alasan kenapa Eragon gak dilanjutin sequelnya, Lur. Ini kalau yang pada baca novelnya pasti paham nih, seberapa melenceng alur dan karakter dari novelnya. Buat yang paham, coba komen-komen di bawah ya, Lur. Meskipun novelnya laris manis tapi nggak semanis aku, nggak menjamin filmnya juga bakal laris. Dan yap, sequel Eragon 2 Eldest batal diproduksi oleh Fox. Tapi film ini tetap seru buat ditonton. Terutama buat kalian yang berimajinasi bisa pelihara naga, tapi bisanya cuma pelihara kenangan mantan. Hai. Ya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun dan azgul faguzen.